Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah kita miliki, kesehatan yang kita punyai, waktu yang kita dapatkan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam acara pengajian Lentera Pagi. Dan alhamdulillah juga pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pengajian Lentera Pagi ini sudah bertahun-tahun ya. Mudah-mudahan tetap ya diberikan kekuatan kepada kita semua agar selalu hadir, selalu meramaikan pengajian kita ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, pengikutnya ya, kita semua. Dan sebagai pengingat ya bahwa bulan ini, kalau bulan Hijriah itu adalah bulan Rabiul Awal, yaitu bulan yang dikenal sebagai bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kita sering mendengar ya sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah lahir, kemudian tumbuh berkembang, dan kemudian mendapatkan wahyu, ya, diangkat menjadi Rasul, dan seterusnya. Tapi untuk saat ini, ya hari ini insya Allah ya kita akan membahas sedikit sejarah sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya terutama berdiskusikan ya, mendengarkan ya sejarah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kakek buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun pada saat itu ya sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai tahun-tahun atau saat-saat jahiliyah, ignorance ya, orang yang tidak mau tahu atau bisa dibilang tahun-tahun kebodohan. Tapi kalau kita lihat kakek buyut ya Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang-orang yang baik semua ya. Jadi kalau kita runut ke atas ya, walaupun saat itu ada tahun-tahun kebodohan, tapi keluarga Rasulullah SAW adalah keluarga yang baik ya. Kakek buyut beliau adalah orang-orang yang sangat dihormati, orang-orang yang baik ya, orang-orang yang umumnya tidak mengikuti kelakuan ya, kebodohan orang-orang di sekitar mereka pada saat itu ya. Sehingga mereka mempunyai ya, keluarga Rasulullah SAW ini mempunyai nama sendiri ya. Jadi seperti keluarga Hashim misalnya gitu, dari kakek buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini ya saya ambil dari salah satu buku sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi ini cukup lengkap ya bukunya, dari peristiwa sebelum kelahiran sampai Rasulullah SAW wafat ya. Jadi sangat lengkap. Juga di buku tersebut ditulis ya kisah-kisah mengenai agama-agama ya sebelum Rasulullah SAW, kemudian kerajaan-kerajaan ya yang ada saat itu sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi pada saat ini, ya hari ini kita hanya akan membahas kakek buyut dari Rasulullah SAW, dimulai dari Bani Hashim nanti ya. Jadi kita konten ya dari pengajian kita hari ini, ya insya Allah kita akan membahas mengenai Hashim, yaitu kakek buyut Rasulullah SAW, dan juga Al-Muthalib ya. Al-Muthalib ini adalah adik dari Hashim ya. Kemudian nanti ada Abdul Muthalib ya, anak dari Hashim. Kemudian Abdullah, which is anak dari Abdul Muthalib ya. Kemudian kisah mengenai tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena pada saat itu di tanggalan orang-orang Quraisy itu tidak mengenal nomor, jadi mereka biasanya tahun itu disematkan sesuai dengan apa yang kejadian besar apa yang ada saat itu. Jadi tahun itu ada kejadian besar, yaitu Abrahah dan pasukannya yang membawa gajah itu datang ke Mekah ya untuk membumi hanguskan Ka'bah. Makanya namanya jadi tahun gajah ya. Jadi tidak ada nomornya di saat itu ya di Bani Quraisy. Ya, kita ketahui ya Rasulullah SAW ya, dari hadis yang Rasulullah SAW sampaikan sendiri bahwa beliau adalah dari keturunan keluarga yang baik-baik. Jadi ini salah satu motivasi buat kita juga ya. Insya Allah kalau kita baik ya, kita ajarkan anak kita kebaikan, maka anak cucu keturunan kita nantinya juga akan menjadi orang-orang yang baik. Jadi ini adalah seperti hukum alam ya, natural law ya, or sunatullah ya. Kalau kita berbuat baik, insya Allah ya keturunan kita juga akan menjadi orang-orang yang baik. Seperti juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kakek buyut beliau kalau dirunut sampai ke atas itu adalah orang-orang yang baik semua. Jadi ada beberapa ayat ya yang apa namanya seperti menghubungkan ya dua Rasul ini, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita ketahui Nabi Ibrahim adalah kakek buyut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dua ayat yang mirip ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ada suri tauladan. Demikian juga ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa pada kehidupan Nabi Ibrahim itu ada juga suri tauladan. Jadi agak mirip ya ininya ayatnya. Yang pertama itu dari surat Al-Ahzab, ini surat 33 ya, ayat 21. Di bulan Maulid biasanya kita dengar ayat ini ya, sering dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya sungguh ya telah ada pada kehidupan Rasulullah SAW untuk kamu, untuk kita semua, itu contoh tauladan. Demikian juga di surat Al-Mumtahanah, ini surat 60 ayat 4, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman ya, hampir mirip, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah. Jadi telah ada contoh suri teladan untuk kalian ya, untuk kita semua ya, pada Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Jadi dari sini kita lihat ada hubungan ya antara Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim itu dalam sejarahnya itu mempunyai yang kita ketahui itu mempunyai dua istri ya. Yang pertama adalah Sarah atau Sarah itu ya. Beliau menikah dengan Sarah sejak di Babilonia, sejak di Irak. Jadi beliau ini Nabi Ibrahim itu lahir di Irak ya. Ada raja saat itu yang namanya Raja Namruj ya, pada saat Nabi Ibrahim itu lahir. Beliau ini ya, Nabi Ibrahim ini menyerukan ya, artinya beliau inilah dengan kehidupan sehari-hari itu seperti mencari Tuhan gitu lah. Akhirnya dengan
ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan hidayah, mendapatkan wahyu, dan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dari melihat bintang, melihat bulan dan seterusnya, akhirnya Nabi Ibrahim ini menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta semua ini. Kemudian hanya beberapa orang yang ikut Nabi Ibrahim pada saat itu, ya, salah satunya adalah Sarah dan juga Luth. Ya, Luth itu masih bisa dikatakan masih saudaranya, keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi mereka bertiga inilah yang kemudian terusir dari negeri Irak itu. Mereka kemudian pergi, ya, sampai ke Yerusalem, ya, kemudian juga pergi ke Egypt, ya, saat itu ada Firaun juga, ya. Kemudian balik lagi ke Yerusalem, tetapi Luth itu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke kaum sendiri, ya, untuk kaum yang terkenal sebagai kaum Sodom itu, ya. Nah, ini kisah awal dari kakek buyut Rasulullah SAW, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, kita ketahui, ya, di Egypt atau di kerajaan Firaun pada saat itu, Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah, yaitu hadiah berupa budak, ya, sebenarnya yang diberikan untuk Serah dari Raja Firaun, bernama Hajar, ya. Kalau di Indonesia semuanya dipakein Siti, ya, Siti Hajar, ya. Kemudian Sarah jadi Siti Sarah gitu, ya. Nah, karena Nabi Ibrahim itu selama bertahun-tahun dengan Sarah tidak memiliki anak, ya, akhirnya Sarah memberikan semacam usulan, ya, agar Nabi Ibrahim juga menikahi Hajar agar mendapatkan keturunan. Ya, kita ketahui kemudian Ismail lahir. Nah, Nabi Ismail ini lahir di Yerusalem, ya, artinya lahirnya di Palestina, bukan di Mekah. Ya, jadi memang sebagian besar Nabi itu kelahirannya adalah di daerah tersebut, ya. Nah, Nabi Ismail lahir, kemudian kita ketahui, ya, kemudian Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail dan ibunya Hajar ke Mekah. Ya, nah, disitulah dimulai kehidupan Nabi Ismail di Mekah. Nah, setelah itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang lain kepada Ibrahim melalui Siti Sarah, yaitu kelahiran Nabi Ishak. Jadi ada dua anak Nabi Ibrahim ini yang kemudian dua-duanya menjadi nabi. Ya, kita ketahui bersama dari Ismail inilah nanti turun-temurun sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari Ishak nanti, ya, terjadilah keturunan anaknya bernama Yakub yang kemudian dikenal sebagai Israel. Jadi Bani Israel itu adalah anak-anak dari Nabi Yakub, juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, nanti seterusnya di Yerusalem juga nanti ada keturunan yang akhirnya menjadi nabi, ya, termasuk Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa alaihi salam di sana di Yerusalem, ya. Kemudian di Mekah nanti ada nabi terakhir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari keturunannya Nabi Ismail. Nah, ini sebagai latar belakang ke atasnya, ya. Kemudian kita lihat yang biasa dikenal, ya, keluarga Rasulullah SAW itu disebut dengan Bani Hashim, ya. Jadi di sana ada namanya suku Quraisy, ya, di Mekah itu, ya, yang menguasai Mekah dan sekitarnya. Dari suku Quraisy itu ada satu keluarga namanya keluarga Hashim atau Bani Hashim. Nah, Hashim ini, ya, nama aslinya sebenarnya adalah Amru, ya, Amru ibnu Abdi Manaf, jadi anaknya Abdi Manaf. Jadi kalau nama Arab itu biasanya hanya satu nama, ya, tapi kemudian nanti diikutkan dengan nama bapaknya. Itu sudah umum. Nanti juga di akhirat juga seperti itu sebenarnya. Jadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti di akhirat kita dipanggil nama kita dan nama ayah kita. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, berilah nama-nama yang baik untuk kamu dan untuk anak kamu gitu ya. Jadi Amru bin Abdi Manaf. Nah, ini adalah nama Hashim. Kenapa dia namanya Hashim? Ya, di suku Arab pada saat itu mereka suka memberi nickname, nama panggilan ya. Jadi bukan nama asli yang biasanya dipakai oleh mereka. Jadi Amru ini sebagai pemimpin Bani Hashim, keluarga Hashim, itu sangat generous ya. Jadi beliau ini suka memberikan remukan roti ya. Jadi roti diremuk, dimasukkan ke dalam susu dan sebagainya, diberikan kepada pilgrims yang datang ke Mekah. Jadi di sana kita ketahui ya, Ka'bah itu juga saat itu menjadi pusat agama. Jadi mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian orang berbondong-bondong datang ya untuk haji ke sana ya. Awalnya masih bagus, tapi akhir-akhirnya terjadi perubahan di mana kemudian banyak sekali berhala ya di dalam dan juga di luar dari Ka'bah tersebut ya. Tapi mereka tetap melaksanakan haji ya. Jadi tetap ada bulan haji ya, di Arab pada saat itu. Jadi bangsa Arab ya dari luar kota Mekah itu biasanya datang untuk melaksanakan haji, pilgrims ya ke Mekah. Nah, disinilah Hashim ya atau Amru ini suka memberikan makanan kepada mereka gratis gitu ya. Nah, makanya kemudian nama beliau diganti menjadi atau dijuluki dengan panggilan Hashim gitu ya. Artinya orang yang suka meremukkan roti. Beliau ini juga yang menciptakan jalur perdagangan ya 2 kali setahun. Jadi dari Mekah ke utara itu ke pada saat itu namanya Syam gitu ya. Syam ya sekarang itu mungkin Syria dan Jordan, daerah sana itu merupakan pusat perdagangan pada saat itu. Pada saat itu Syam itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi, jadi Kristen di sana. Kemudian juga di selatan itu ada pusat perdagangan yang lainnya yaitu di Yaman ya, karena di sana di pucuk dari Jazirah Arab ya, yang berdekatan dengan Afrika. Nah, itu juga pusat perdagangan. Jadi 2 kali setahun ya Hashim ini menciptakan jalur perdagangan tersebut ya. Sebagian besar orang Mekah itu biasanya berdagang 2 kali setahun ya. Pada musim dingin ya mereka akan pergi ke Yaman ya untuk memberi spicy biasanya. Jadi umumnya di selatan itu rempah-rempah ya perdagangannya. Kemudian musim summer itu biasanya mereka pergi ke utara, ke Syam ya untuk membeli pakaian ya dan sebagainya, yaitu di daerah utara. Itu diciptakan oleh Hashim ini ya 2 kali setahun, dan ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kisah ini dalam surat Al-Quraisy ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan suku Quraisy ini mereka berdagang 2 kali setahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan mereka, memberi keamanan mereka dan seterusnya. Jadi kalau kita baca surah Al-Quraisy itu asbabun nusulnya dari sini ya, perdagangan mereka 2 tahun sekali. Kemudian pada saat beliau ini berjalan ya perdagangan ke Syam gitu ya, itu biasanya dibuat jalur yang melewati Madinah. Jadi mereka biasanya berhenti di Madinah. Jadi Madinah itu letaknya antara Mekah dan Syam gitu ya. Nah, jadi mereka biasanya berhenti di Madinah, dan pas di Madinah inilah kemudian Hashim ya menikah dengan wanita di Madinah. Pada saat itu namanya belum Madinah ya, namanya Yathrib ya.
beliau menikah dengan Salma binti Amru di Madinah. Kemudian beliau mempunyai putra ya dari pernikahan tersebut ya, diberi nama Syaibah. Syaibah itu artinya rambut yang beruban. Rambut yang beruban. Jadi memang ada kelainan sedikit ya pada saat Syaibah lahir, jadi rambutnya sudah putih gitu ya. Jadi maka dipanggil dengan Syaibah itu ya, uban. Kemudian Hashim itu kembali ke Mekah tapi tidak membawa anaknya. Jadi anaknya dan istrinya itu ditinggal di Madinah. Itu ya. Ini kisah dari kakek buyut Rasulullah SAW, Hashim. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hashim itu meninggal dunia, gitu ya, di Mekah. Kemudian beliau digantikan oleh adiknya yang bernama Al-Muttalib. Ya, adik beliau ini namanya Al-Muttalib. Ya. Kemudian Al-Muttalib ini tahu ya kalau Hashim itu mempunyai anak di Madinah, ya, di Yathrib. Kemudian Al-Muttalib ini pergi ke Madinah untuk menjemput Syaibah ini, ya, untuk menjemput keponakannya gitu ya. Betul, Syaibah, ya. Akhirnya Syaibah diizinkan pergi oleh ibunya ya untuk ke Madinah ya, tinggal bersama Al-Muttalib. Nah, pada saat Al-Muttalib ini membawa Syaibah ke Madinah, ke Mekah ya, orang Quraisy itu tidak tahu kalau si Syaibah ini adalah keponakan dari Al-Muttalib. Mereka menganggapnya ya, biasanya kalau orang bawa orang baru kemudian masih muda, biasanya mereka menganggap itu adalah slave gitu ya, budak gitu ya. Makanya kemudian mereka memanggil Syaibah ini dengan panggilan budaknya Al-Muttalib ya. Jadi abdu ya, abdi itu artinya budak ya. Jadi mereka memanggil Syaibah ini Abdul Muttalib ya. Sejak itulah Syaibah ini berubah nama menjadi Abdul Muttalib ya, budaknya Al-Muttalib. Kemudian tentunya Al-Muttalib marah ya, ini dia ini bukan budak saya, tapi dia ini adalah anak dari Hashim. Jadi dia ini yang akan nanti memimpin Banu Hashim itu gitu ya. Tapi orang nggak apa namanya, karena sudah membuat nickname tersebut jadi lengket di sana. Jadi namanya kemudian tetap menjadi Abdul Muttalib sampai Abdul Muttalib ini menggantikan Al-Muttalib sebagai pemimpin Bani Hashim ya. Nah, pada saat Al-Muttalib inilah ya, beliau menggali kembali sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam pada saat itu sudah dikatakan terkubur gitu ya. Jadi Al-Muttalib ini yang mempunyai inisiatif untuk menggali kembali sumur Zam-Zam ya. Sampai saat ini ya sumur Zam-Zam itu tetap ada di sana ya, di Mekah ya, sekitar Ka'bah ya, tetap menghasilkan air yang berlimpah. Itu merupakan salah satu keajaiban dunia sebenarnya ya, di daerah Gersang Mekah ya, pada saat Nabi Ismail dan ibunya Hajar itu menemukan sumur Zam-Zam ya, itu sebenarnya airnya tidak berhenti mengalir ya. Kita bayangkan di tempat yang sebenarnya tidak ada air, tapi air itu keluar sampai sekarang, dan berjuta-juta orang yang telah menggunakan air dari sumur Zam-Zam tersebut. Ini salah satu keajaiban ya, yang membuat kita sebenarnya semakin percaya dengan kebenaran Islam ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap memberikan air dari sumur Zam-Zam tersebut tetap mengalir. Ada penelitian ya masalah sumur Zam-Zam itu airnya dari mana ya. Itu sangat apa namanya, sangat hebat sekali ya, keajaiban dari sumur Zam-Zam ini. Nah, Abdul Muttalib ini ya mempunyai 10 anak laki-laki dan 4 anak wanita. Dan beliau ini pernah bernazar kalau dia ini punya 10 anak laki-laki,
maka ya dia bernazar salah satunya akan dikorbankan gitu ya. Salah satunya akan dikorbankan. Nah, kemudian karena beliau punya 10 ya, kemudian beliau ini melaksanakan nazarnya. Diundilah ya dari 10 anak ini siapa yang akan dikorbankan. Pada saat diundi keluarlah nama Abdullah. Ya, Abdullah ini adalah anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib karena yang diundi keluar nama Abdullah itu nggak mau mengorbankan Abdullah. Akhirnya beliau ini datang ke orang pintar pada saat itu ya dan meminta sarannya. Kemudian disarankan bagaimana kalau nama Abdullah ini diundi dengan unta. Ya, jadi kalau nanti keluar nama Abdullah gitu ya, maka harus diundi lagi, tapi ditambah 10 unta dan seterusnya. Kalau yang nanti keluar unta gitu ya, maka udah stop gitu ya. Jadi Abdul Muthalib ya melaksanakan pengundian tersebut. Jadi setiap kali diundi selalu nama Abdullah sampai 10 kali baru terakhir keluar unta. Jadi otomatis apa yang terjadi, Abdul Muthalib itu harus menggantikan kurbannya Abdullah ini dengan 100 unta. Jadi kemudian Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan bahwa aku adalah anak keturunan dari 2 orang yang dikurbankan. Jadi mirip sekali Abdullah ini dikurbankan seperti waktu Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail yang kemudian diganti dengan kibas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abdullah ini digantikan dengan 100 unta. Nah, ini kisah dari Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah adalah anak dari Abdul Muthalib yang dikurbankan 100 unta tadi ya. Kemudian Abdullah ini menikah dengan Aminah binti Wahab ya. Nah, kemudian seperti ya orang Mekah umumnya ya, beliau juga melaksanakan perjalanan perdagangan. Pada saat itu beliau melaksanakan perdagangan ke Syam dan mampir di Madinah gitu ya. Nah, pada saat di Madinah ini Abdullah ya, pada saat itu Aminah sedang mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, Abdullah ini sakit di Madinah dan akhirnya meninggal di Madinah ya, di Yathrib. Nah, beliau ini punya budak bernama Barakah atau Ummu Aiman yang nanti kemudian menikah dengan Zaid. Nanti mereka mau anak namanya Usama ya, Usama bin Zaid ya, dari anak dari Zaid dan Barakah atau Ummu Aiman ini. Jadi Abdullah ini meninggal di Madinah atau di Yathrib sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir gitu ya. Nah, kemudian kita juga tahu ya ada istilah tahun gajah dan asal-usul dari Abraha. Jadi 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu ada pasukan dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Ya, Abraha ini orang Afrika sebenarnya yang membawa gajah ya, ribuan pasukan ditambah dengan gajah untuk menghancurkan Ka'bah gitu ya. Nah, kenapa Abraha begitu marah ya ingin menghancurkan Ka'bah ya. Nah, kita balik dulu kisahnya ke belakang ya sebelum masuk ke kisah Abraha ini. Jadi kita ketahui bersama ya bahwa setelah Nabi Isa meninggal dunia ya, bangsa Nasrani ya itu mulai banyak gitu ya, termasuk Romawi pada saat itu kemudian menganut agama Nasrani. Nah, Romawi ini ya kemudian menyerang negara-negara tertentu termasuk ya di Yerusalem, di Palestina itu mereka mengambil alih ya daerah tersebut dan mengusir orang-orang Yahudi yang ada di sana. Jadi orang Yahudi itu berbondong-bondong keluar dari tempat mereka ya di Palestina, pergi ke tempat-tempat yang jauh ya, termasuk ya kita ketahui ada yang menetap di Madinah. Ada 3 kelompok Yahudi yang menetap di Madinah.
Kemudian juga ada yang menetap di Khaybar. Nah, Khaybar ini nanti menjadi salah satu benteng yang terkuat ya Yahudi pada zaman Rasulullah SAW, yang akhirnya juga dihancurkan oleh Rasulullah SAW ya, dengan kisah Ali ibnu Abi Thalib ya. Nanti ada kisah tersendiri masalah Khaybar ini. Kemudian ada juga kaum Yahudi ini yang terus ke arah selatan ya, yaitu sampai di Yaman. Nah, di Yaman ini kemudian mereka mendirikan semacam kerajaan sendiri ya, kerajaan Himyar, dipimpin oleh orang tuanya Yusuf Dzunawas. Kemudian pada saat orang tuanya meninggal, Yusuf ini kemudian menjadi raja di sana. Jadi Yusuf Dzunawas ini orang Yahudi yang kemudian menjadi raja Himyar di daerah Yaman. Nah, di Yaman juga itu udah banyak orang Nasrani yang di sana ya. Kita ketahui di zaman Rasulullah itu ada Nasrani Najran namanya itu ya. Itu banyak orangnya Nasrani. Nah, Yusuf Dzunawas ini kemudian menyerang ya kaum Nasrani di Yaman. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Buruj ya. Kalau kita baca surah Al-Buruj itu sebenarnya adalah cerita mengenai bagaimana Yusuf Dzunawas dan pasukannya ini menggali tren ya, menggali parit, kemudian memasukkan orang-orang Nasrani yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Isa ya, itu ke dalam parit tersebut, kemudian membakarnya. Jadi dalam kisah diceritakan ada sekitar mungkin 20.000 orang-orang Nasrani yang dibakar oleh Yusuf Dzunawas ini, oleh orang Yahudi ini di Yaman. Ada yang berhasil melarikan diri ya, kemudian meminta bantuan ke Raja Nasrani ya, mereka lari ke Syam. Karena Syam itu agak jauh, akhirnya Raja Nasrani di Syam ini meminta bantuan Raja Nasrani lain yang lebih dekat ke Yaman, yaitu di Ethiopia pada saat itu, namanya Al-Habsyi ya. Jadi juga ada kerajaan besar ya Nasrani di sana. Kemudian raja inilah kemudian yang mengirim pasukan ke Yaman ya, pasukannya dipimpin oleh Aryath ya, dengan wakilnya namanya Abraha. Nah, Aryath ini membawa 70.000 pasukan ditambah dengan gajah ya, nyebrang dari Ethiopia ya, dari Al-Habsyi ya ke Yaman. Kemudian berhasil menaklukkan Dzunawas dan pasukannya. Nah, Aryath ini kemudian menjadi gubernur ya di Yaman. Tapi Abraha nggak suka, akhirnya Aryath ini dibunuh ya oleh Abraha secara licik ya. Alasannya duel, tapi kelicikan ya dilakukan Abraha sehingga Abraha mampu membunuh Aryath. Sebelum pada saat duel itu ya, Aryath berhasil melukai Abraha, yaitu wajah Abraha, hidungnya itu terpotong. Makanya Abraha itu kemudian dijuluki sebagai Al-Ashram, jadi orang yang mempunyai cacat di mukanya ya. Jadi mukanya udah nggak karuan lah, karena udah nggak punya hidung gitu ya. Jadi julukan dari Abraha ini Al-Ashram, yang mempunyai muka cacat gitu ya. Nah, si Abraha ini ya ingin memuaskan hati raja di Al-Habsyi ya, dan juga beliau tahu bahwa orang-orang Arab itu biasanya pergi ke Mekah untuk haji ke sana. Jadi Abraha ini menginginkan orang-orang Arab ini pergi ke Yaman ya, maka dia membuat gereja besar di Yaman ya, agar menarik orang Arab tersebut ya. Daripada pergi ke Mekah, mendingan pergi ke Yaman gitu ya. Tapi orang Arab nggak suka ya, ada yang pergi ke gereja tersebut, kemudian membuat sesuatu yang membuat Abraha marah besar, ya, mengotori gereja tersebut dengan kotoran manusia. Jadi Abraha akhirnya marah besar, sehingga dia mengirim pasukan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah.
Nah, ini terjadi pada tahun 571, itu sebelum ya 50 hari, sekitar 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kisah ini dalam surat Al-Fil, ya, surat 105. Jadi kisah mengenai Abraha dan pasukannya yang menyerang Ka'bah, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung, ya, ababil untuk membunuh pasukan Abraha ini. Nah, sekarang hari kelahiran Nabi, ya. Kalau yang jelas harinya sudah jelas, yaitu hari Senin. Hari Senin, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberikan kita informasi, ya. Beliau bersabda, ya, ketika ditanya kenapa kok puasa di hari Senin, kemudian beliau menjawab, zaka yaumu wulidtu. Jadi hari itu, ya, adalah hari kelahiranku, ya. Wa yaumu bu'ithu au anzala alaihi fi. Dan hari itu, ya, juga adalah hari aku diturunkan Al-Quran, artinya diangkat menjadi Rasul, ya, wahyu yang pertama. Jadi hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi dan hari di mana Rasulullah SAW menerima 5 ayat yang pertama, surat Al-Alaq itu. Itu hari Senin, itu sudah disepakati hari kelahiran Nabi adalah hari Senin. Nah, yang menjadi perbedaan adalah tanggalnya, ya, tanggalnya. Kalau di Indonesia itu biasanya mengambil tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari Maulid, ya, hari kelahiran Nabi, tahun gajah. Nah, itu bertepatan dengan sekitar 22 atau 23 April 571 Masehi. Kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwa 9 Rabiul Awal itu bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, berdasarkan penelitian, ya, kalau dirunut balik ke belakang, ya, tahun 571 Masehi itu didapatkan ternyata yang hari Senin itu tanggal 9 Rabiul Awal, itu tanggal 20 April 571. Nah, ini seperti Ibnu Katsir, ya, mengikuti pendapat bahwa Rasulullah SAW itu lahir pada 9 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Nah, ini hanya sekedar informasi saja. Tapi ini bukan perdebatan. Jadi yang mana yang benar, karena nggak ada masalah, ya. Yang jelas yang kita yakin kelahiran Rasulullah SAW itu adalah hari Senin di tahun gajah, ya, bulan Rabiul Awal. Tanggalnya tidak tahu, nggak jelas, ya, antara 9 atau 12 Rabiul Awal. Ya, mungkin itu, ya, sebagai semacam reminder buat kita, ya, mengenai kakek buyut Rasulullah SAW, mengenai peristiwa sebelum kelahiran dari Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Waktu saya kembalikan ke Mas Agus, ya. Silakan Mas Agus. Ya, sebelah saya tadi telah disampaikan materinya, sangat menarik sekali. Intinya bahwa tidak ada biografi atau sirah dari seorang manusia yang lebih lengkap daripada Nabi SAW. Dan itu kelihatannya hanya scratch out the surface, ya. Itu baru sebelum beliau lahir. Jadi beliau ini punya silsilah, kalau dicari di Google itu pasti ada silsilah. Contohnya, ya, silsilah Nabi, saya ketik di chat. Ini ada kalau dibuka Family Tree of Islamic Prophets. Nah, sampai Nabi Muhammad di sana ada. Nah, ini kalau dirunut dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus Nabi Muhammad, ini banyak sekali, panjang lah. Kemudian tadi ada banyak sekali kisah-kisah, ya, kisah-kisah yang
sangat menarik sekali. Tapi saya paling terkesan dari semua itu adalah kisah ketika Abdul Muthalib bermimpi waktu dia di beliau jualan di pedagang, dan anaknya baru satu. Kemudian beliau bermimpi di Ka'bah waktu tiduran sini. Bermimpi itu didatangi orang menyuruh dia untuk menggali. Iya. Dan itu kejadiannya sampai 3 kali. Dan setiap kali ada detail. Ada detail pertama, ada darah, kedua ada gagak. Yang terakhir mungkin gagak ini. Satu lagi ada detail apa lagi? Semut ya. Baru beliau berangkat membawa anaknya, kita gali sumurnya. Sumur apa? Enggak tahu, pokoknya ada sumur di sini. Nah, padahal di situ sudah digali, di sekitar situ ada 10-an sumur, nggak ada yang keluar airnya. Terus dia gali, waktu digali itu nggak ada yang bantu dia. Dia sudah menemukan 3 tanda itu di satu tempat, yakni di dekat Ka'bah. Di situ ada semut yang memakan darah kering dari tempat penyembelihan di situ. Kemudian ada gagak yang turun ke situ untuk makan sesuatu. Ya, gagak juga biasanya makan daging sisa atau potongan atau apa. Nah, di situ. Semua kumpul situ. Nah, di situ. Waktu digali dianggap orang gila karena beliau nggak ada air di sini. Ngapain kamu terus digali? Nah, digali itu dia anaknya kan cuma satu, jadi dia bernazar di situ. Ya Allah, beri aku 10 anak laki-laki. Karena dia berat. Ya, itu berat sekali. Enggak keluar airnya. Beri aku 10 orang laki-laki agar bisa membantu untuk menggali mudah gitu. Yang cuma satu susah. Nah, setelah beliau bernazar gitu, ya ada yang dengar dari atas itu. Beliau pacul keluar terdengar suara bukan batu, kayu. Setelah dibuka ternyata harta karun. Nah, dari situlah orang-orang mau membantu. Jadi dari kabilah-kabilah di sekitar Mekah itu mau membantu dengan pemuda-pemudanya. Ya, jadi akhirnya 10. Nah, tapi nggak ketemu. Karena yang mereka cari sebenarnya adalah harta karun. Padahal beliau yang cari adalah air. Akhirnya mereka frustasi karena nggak ada lagi ya. Karena udah semakin dalam. Nah, nggak ada lagi. Akhirnya tinggal beliau lagi. Juga sama anaknya. Itulah terakhir itu. Nah, atau mungkin di situ tempat beliau minta agar dapat 10 anak itu. Kemudian dia pasulkan lagi, keluar air. Nah, disitulah ceritanya. Wallahu a'lam, menarik sekali. Iya. Ada pertanyaan, silakan. Sangat menarik gitu. Jadi kisah tambahan ya mengenai bagaimana sumur Zam-Zam itu digali oleh Abdul Muthalib tersebut. Jazakallah khair ya. Ya, silakan ada pertanyaan atau komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Abdul Muthalib itu ponakan ya? Ponakannya dari Al-Muthalib. Betul, ya. Itu kan kakeknya Nabi Muhammad. Iya, Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah SAW. Betul. Anaknya Abdullah. Anaknya namanya Abdullah. Ibunya Aminah. Ibunya itu hafalannya Pak Bo. Saya baru tahu itu kalau Abdul Muthalib itu ternyata artinya itu slave dari Al-Muthalib. Benar. Saya pikir memang namanya itu. Enggak, namanya Syaibah.
Jadi berambut putih. Ya bukan berarti ini bukan kampanye ya, berambut putih ya. Jadi loh, ada ketawa ini gimana? Ada yang kampanye. Jadi nggak hubungannya dengan peristiwa pemilu di Indonesia yang rambut putih ini. Jadi syaibah artinya rambut uban, rambut putih. Iya. Bayi tua. Masih bayi udah tua. Sudah. Jadi Hashim ini juga nggak ada hubungannya dengan Hashim pendiri NU ya. Jadi bukan NU, bukan Muhammadiyah. Jadi keluarga Hashim ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Agus. Ini judulnya agak agak misleading ini. Oke. Monggo dibenerin. Sirah itu kan khusus untuk autobiografinya Rasulullah. Iya. Jadi hidupnya Rasulullah kan mulainya dari Rasulullah lahir. Nah, ini ceritanya kok sirah sebelum lahir. Enggak ada sirah gitu. Sejarah. Yang ada sirah dasmu kalau Jawa itu. ini cuman ini aja nambahin tadi yang tadi ini dari Mas Agus dan Mas Agus ini. Yang Abdul Muthalib itu juga ini menemukan air itu nggak cuma sekali. Oh iya. Jadi dia itu menemukan 2 kali sebenarnya. Jadi dia itu tadi meneruskan cerita yang tadi barusan disampaikan. Setelah dia menemukan air itu akhirnya Banu Hashim itu pada rebutan ngeklaim Abdul Muthalib nggak mau dia. Ini punya saya yang menemukan finder keeper kan istilahnya ya. Iya. Yeah. Akhirnya ini sama kita ini pergi ke sana ke dukun yang di mana gitu. Nah, bukan di tempat sekitar situ. Nah, Abdul Muthalib berserta leader-leader di Banu Hashim atau di Quraisy itu, kemudian mereka pergi ke setelah tadi in the middle of journey, mereka kehabisan bekal, kehabisan air, mereka sampai kehausan, hampir pada mati. Akhirnya ya udahlah, kita masing-masing gali kubur sendiri-sendiri, karena nggak ada satupun dari kita yang akan bisa mengubur kita yang mati. Ya, gitulah masing-masing gali kubur. Rupanya waktu gali kubur itu Abdul Muthalib menemukan mata air lagi. Dari situ akhirnya mereka sepakat udah nggak jadi pergi karena ya itu sudah merupakan tanda bahwa itu adalah haknya Abdul Muthalib, bahwa Zam-Zam itu adalah quote and quote miliknya gitu ya. Terus kemudian tadi ini mungkin mengklarifikasi aja Mas Agus. Kalau tidak salah Hashim itu meninggalnya bukan di Mekah, meninggalnya itu di Palestina. Makanya sekarang masih ada daerah di Palestina itu kuburan yang entah kuburannya itu betul-betul kuburannya atau indicate di daerah itu di mana dia dikuburkan. Tapi Hashim itu di Palestina. Oke. Jadi sekira-kira itu saja. Iya, memang di bukunya ini nggak disebutkan meninggal di mana. Jadi ini informasi yang bagus, Mas Nur. Jazakallah khair. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bahri. Terima kasih. Secara lugawi atau etimologis, yang namanya sirah itu bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggris kan namanya biografi. Yeah. Atau biografi. Kalau di Indonesia kan sejarah. Jadi secara umum namanya sejarah. Jadi kalau sejarah atau sirah sebelum Muhammad itu bisa saja benar secara istilahi dan lugawi. Cuma kebanyakan mu'arikh atau para sejarah itu karena terfokus kepada kelahiran Nabi, maka konotasi umum, saya ulang, konotasi umum itu selalu merujuk kepada sirah Nabi Muhammad saja. Padahal setelah Nabi Muhammad tiada pun juga masih berlaku namanya sirah. Kemudian ada qadhiyah atau fragmen-fragmen
yang merujuk kepada kronologi sejarah. Itu saja mengenai istilah-istilah. Saya selanjutnya menyimak saja. Silakan. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, berarti sirah itu sejarah. Jadi sejarah dimulai dari sebelum. Jadi karena memang Nabi ini sebelum beliau pun sudah menarik begitu. Jadi patut untuk dibahas ya. Iya. Karena kita lihat hampir saja beliau kan tidak lahir. Ya. Hampir saja beliau tidak lahir. Itu karena ulah siapa gitu. Kalau kita lihat ada yang ingin menggagalkan kelahiran beliau, kira-kira gitu ya. Jadi ada yang ingin menghancurkan ya komunitas beliau juga gagal. Gitu. Iya. Itu. Mungkin ada lanjutannya, silakan. Ya, seperti Mas Agus bilang, ini memang kisah atau sirah Rasulullah SAW ini sangat yang paling lengkap lah dari semua sirah-sirah yang ada. Jadi memang kalau digali itu banyak sekali tambahan dari pihak ini dan sebagainya. Jadi memang sangat lengkap lah, salah satu sirah yang terlengkap di dunia kalau saya katakan. Saya catatan sejarah saya aja nggak lengkap. Saya lahir tanggal berapa aja saya nggak tahu. Hanya saya lahir 10 tahun lebih. Dicari tahu, Mas. Titik. Pasti di catatan lahirnya itu 10 tahun sebelum dia lahir. Karena Benar. naik sepeda motor ya. Iya. Gak dapat SIM. Benar. Umur saya dituain karena untuk dapat SIM dulu itu. SIM motor. Ide itu atau ini, Mas, supaya bisa cepat kawin. Wow, itu Mas Joko itu. Umur baru 13, ngakunya 16. Motor itulah yang nomor 1 tuh. SMA udah pada pengen pakai motor itu deh. Belum 17 aja udah dibikinin 17 ininya, KTP-nya. Motor saya dulu RX King dulu. Wow. Saya RK. RK ya. Hampir sama. Tapi karena RK King kan lebih besar silindernya, jadi silindernya itu saya bubut, ganti. Diganti. 150 cc. Iya. Wah, larinya bukan main. Zaman apa? SMA. SMA dulu. Yang dibenci masyarakat itu motor di kampung karena suaranya kencang banget. Ya, apalagi knalpotnya diganti knalpot racing ya. Iya. Ya, anak muda bisa dimaklumin lah. Sekarang makanya ada anak muda main. Kalau tempat saya itu ATV itu loh, orang kampung sini banyak bener itu brang terus sama motor dirt bike itu loh. Ya, bilang udahlah dulu muda saya juga kayak gini nih rupanya dibalas ini. Ini aja Mas Agus. Ya. Sambil nunggu yang lain nanya. Saya nanyanya bukan di sejarah sebelumnya, tapi mengenai tradisi. Tradisi Arab itu kan, kalau anak lahir itu yang nyusui bukan ibunya. Iya. Malah justru orang-orang dari gunung, ya emang di Arab dari gunung semua ya. Pegunungan semua itu. Yeah. Dari kampung-kampung gitu ya. Nah, itu kalau secara biologi itu gimana Mas Agus? Karena kan kalau yang sekarang ini kan kita mendatangannya bukan yang ditangkan bukan ibu-ibunya, tapi kan yang sudah jadi berupa susu kota-kota gitu. Nah itu impact-nya kalau menurut tradisi itu kan supaya anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang sehat, kokoh, kebal, segala macam. Itu memang
sudah teruji secara biologinya bahwa kalau yang menyusui itu ibu-ibu dari kampung-kampung itu seperti itu atau gimana? Atau memang cuma sekedar tradisi aja? Iya. Jadi ini boleh langsung ya Mas Agus ya. Ya boleh Bang. Jadi ada dalam biologi itu ada istilah imunitas. Nah, imunitas itu penting ya. Jadi imunitas ini ya pada saat bayi itu masih dikandung dari orang tua, itu ibunya itu memberikan antibodi ya, jadi antibodi ke anaknya. Jadi biasanya anak itu terjaga dari penyakit pada saat masih di dalam kandungan karena ada imunitas dari ibunya. Kemudian pada saat lahir pun ya, maka ini di Islam sangat disarankan ya anak itu untuk disusui langsung dengan susu dari wanita atau dari ibu. Karena apa? Yang susu yang natural itu ya dari tubuh ibunya atau dari tubuh wanita lain itu juga mengandung antibodi. Jadi diteruskan di sana antibodinya sehingga bayi itu biasanya yang disusui dengan secara natural itu lebih sehat ya karena menerima antibodi tersebut ya balik dari ibunya langsung ataupun dari wanita lain ya. Nah, ini pentingnya susu murni ya. Nah, makanya di dalam Islam itu ya bahkan di Quran dikatakan susui ya anak itu sampai 1,5 tahun atau sampai 2 tahun. Nah, itu kan bagaimana orang tua menyusui anak-anak. Nah, untuk tradisi ya di zaman Arab pada saat itu mereka mempunyai berpendapat, ini pendapat mereka sangat baik sebenarnya, bahwa kalau anak-anak itu disusui dan tinggal ya di pegunungan, itu anak itu menjadi lebih sehat ya karena udaranya lebih bagus. Kalau masalah susunya sih susu ibu juga sama gitu loh. Tapi yang menjadi concern mereka utama pada saat itu adalah kalau disusui oleh orang gunung, kemudian ditinggal di daerah gunung, tubuh mereka akan lebih sehat. Kemudian tradisi mereka akan juga lebih terjaga. Menurut sejarahnya dikatakan bahasa Arab pegunungan itu lebih murni gitu loh, dan udaranya juga lebih bagus. Jadi ini alasan mereka, Mas Joko. Jadi nggak ada masalah disusui oleh ibu sendiri atau oleh ibu-ibu yang lain. Sebelum dibawa oleh siapa namanya Halimah Sa'diyah itu, Rasulullah juga disusui oleh pembantunya Abu Lahab ya. Jadi disusui oleh pembantunya Abu Lahab juga, termasuk yang pembantu Abu Lahab ini menyusui Hamzah dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu mempunyai banyak saudara sesusuan sebenarnya di dalam kisah tersebut. Jadi sebenarnya nggak ada masalah Mas Joko disusui oleh ibu yang mana saja, karena itu susu yang asli itu memberikan nutrisi sama memberikan antibodi untuk ini. Nah, sedangkan susu yang dibeli di Walmart misalnya ya, itu kadang-kadang dulu sebelum zaman ini ya modern ini biasanya nggak memiliki antibodi, tapi sekarang banyak susu yang ditambahkan dengan antibodi sama vitamin. Nah, itu sebagai informasi aja. Tapi yang paling bagus yang jelas adalah natural dari orang tua langsung. Mungkin bisa menjawab Mas Joko. Ya, makasih. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, ibu-ibu yang menyusui itu kan harus punya susu kan? Oh iya, makanya mereka punya anak juga. Jadi anak juga, ya, yang juga punya anak kecil juga. Iya benar. Kenapa nggak diceritakan siapa nama anak Halimah? Ada, kalau nggak salah ada beberapa anaknya ya, dan pada saat Rasulullah berumur 4 tahun, kemudian sedang bermain dengan anak-anaknya Halimah ini, datang malaikat Jibril untuk membelah dada Rasulullah. Makanya si saudara sesusuan ini padahal berlarian ngasih tahu ibunya ada orang asing datang mau membunuh Muhammad dan seterusnya. Setelah itulah Halimah kemudian memulangkan Rasulullah SAW ke ibunya. Ada Mas Joko. Emang harus punya anak. Kalau nggak punya anak ya nggak punya susu. Karena susu itu terbuat untuk memberikan nutrisi ke anak. Jadi orang yang nggak hamil ya, pada saat hamil itulah susu terbentuk.
kalau nggak hamil ya nggak punya susu. Mau dipaksain juga nggak ada susunya. Jadi sharing Iya, iya, disuruh sharing. benar. Nah, itu kemudian kita tahu ada hukum ya, tidak boleh menikahi saudara sesusuan itu. Jadi kalau yang saudara sesusuannya beda apa namanya, beda kelamin, maka nanti pada saat mereka dewasa nggak boleh menikah. Itu salah satu hukum dari sesusuan itu nantinya. Ya karena kan Rasul kan disusuinya kan lebih dari masanya kan, karena Iya, kalau masalah hal itu kita minta supaya tambah diperpanjang lagi, iya, 4 tahun. telah mengasuh Nabi Muhammad terjadi banyak rezeki. Iya. Sebenarnya Mas Joko, disusuinya mungkin kita hanya 2 tahun aja ya, karena kemudian ditambah karena keluarga Halimah ketika menjaga Rasulullah SAW itu memiliki banyak sekali berkah, maka dia minta 2 tahun lagi ditambah gitu kan. Nah, jadi belum tentu yang 2 tahun berikutnya itu disusui, mungkin hanya diasuh saja. Ya, ini menarik ya sebenarnya. Terus Ya. itu waktu pertama kali Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail itu di Mekah, belum ada orang waktu itu kan. Iya. Kemudian kan datang berbincang orang setelah ada air Zam-Zam. Sumur ya. Masuk dari Yaman dan menetap di sana. Benar. Nah ini yang saya pengen konfirmasi aja. Ismail menikah dengan orang Yaman. Iya. Kemudian memakai bahasa Yaman, bahasa Arab itu dari Yaman. Jadi kalau dilihat-lihat itu orang Arab itu cikal bakalnya berarti ada 3 ya. 1 Ibrahim, anggap aja orang putih ya. Orang Irak. Ya. Kalau kawin dengan Hajar itu orang hitam. Orang Afrika, orang Egypt. Koptik, orang Koptik hitam, ya. Kan? Hitam, orang Afrika ya. Udah itu terus kawin lagi dengan orang Yaman yang dianggap sebagai asli Arab ya, asli Arab. Yeah. Jadi orang Arab yang sekarang itu di Saudi terutama kali ya, itu mix dari 3 ras itu ya, sehingga bentuknya mukanya setengah putih, setengah keriting, setengah Arab dan sebagainya, begitu apa? Iya, jadi ini apa saya harus terangin hukum Mendel nih. Jadi memang kalau kita lihat kita sendiri sih memang udah campuran, Pak Is ya. Jadi kayak saya sendiri nggak tahu ngomong aja Betawi tapi ada Cinanya, ada Arabnya, ada segala macam. Jadi memang campuran. Jadi seperti juga Nabi Ibrahim pada saat di Babilonia juga udah campuran dengan berbagai suku juga ya. Jadi memang kita ini mendapatkan sedikit gen dari sana, gen dari sini dan seterusnya. Istilah Arab sendiri juga sebenarnya baru terjadi kan setelah nanti zaman Nabi Ismail kan. Jadi setelah itu ada bangsa Arab dan sebagainya. Sebelum itu nggak ada bangsa Arab, nggak ada bangsa ini. Jadi memang kemudian juga kita ketahui bangsa Israel itu dimulai setelah Nabi Yakub. Sebelum itu nggak ada bangsa Israel. Kayak Nabi Ibrahim itu bukan orang Israel dia, gitu loh. Makanya kan dibilang oleh Allah Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani karena sebelum masa-masa itu. Jadi istilah-istilah yang kita dapatkan sekarang kan hanya sekedar penamaan dari kita aja gitu loh. Ya, itu mungkin sebagai informasinya Pak Is. Jadi memang sebagian besar gen ya itu dari Ismail ya, otomatis adalah anak Nabi Ibrahim dari orang Irak, kemudian ibunya adalah orang Koptik ya, orang Koptik Egypt
Ya, maka Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa saya ini punya keturunan Koptik juga ya pada saat orang-orang Koptik itu di Egypt itu. Gimana Mas yang tadi diulang yang Koptik tadi? Orang Koptik itu, yang dia Hajar itu Koptik ya. Kan sekarang tuh masih ada juga yang Kristen Koptik kan di Egypt kan. Ya. Nah itu adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau juga ada keturunan sana. Dan ketika beliau menikahi Maryam ya, ibunya Ibrahim itu, ya itu juga orang Koptik juga itu loh, orang dari Egypt juga. Hadiah ya dari suku. Benar. Jadi ada ininya, agak ada gen kesananya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari bukunya Saifur Rahman Al-Mabarakpuri itu yang di Sil Nektar itu disebutkan sebenarnya kan diceritakan juga pre-Islam kan, sejarah Arab di Islam. Itu dikategorikan ada dua. Pertama adalah Ancient Arab dan Arab. Ya, Ancient Arab itu udah punah, yaitu kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Shu'aib gitu. Itu Ancient Arab yang sudah tidak ada. Nah, yang Arab yang ada itu dibagi dua, yaitu Khahton dan Adnan. Khahton itu asli Arab, Adnan itu Arabized Arab, gitu. Nah, yang Arabized Arab itu yang dari Yaman itu, gitu. Jadi dari Rasulullah itu sebenarnya adalah at the end seperti kemudian ini menyatukan kembali antara line dari Khahton dan Adnan at the end, gitu. Karena nantinya waktu Hajar itu waktu setelah ditinggalkan oleh Ibrahim di Makkah itu, terus kemudian kan ini karavan dari Yaman itu kan melihat ada burung yang di atas suatu tempat gitu. Mereka kemudian datang, ternyata ada perempuan dan anak gitu. Dan mereka minta izin untuk stay karena ternyata di situ ada yaitu well of Zamzam itu tadi. Akhirnya jumhur kan ya, yang dari Yaman, dari selatan. Makanya kemudian Ismail itu kemudian menikah dengan dari jumhur itu pun dari Presirah itu juga sempat ini kan menceraikan satu kali, dua kali, terus kemudian yang kali ketiga baru Ibrahim somewhat approve gitu, akhirnya setuju karena dia adalah wanita yang cocok, wanita yang the right one gitu. Jadi memang kalau Arab itu sendiri, Arab sekarang itu sudah nggak bisa lagi ditrace lagi, Pak Is. Jadi nggak bisa menyebut bahwa dia dari Adnan atau Ton, udah hilang sebenarnya. Kalau nggak tahu ya, mungkin yang masih bisa ngeklaim lineage-nya yaitu yang Bani Hashim, Hasmite, Kingdom of Jordan itu mungkin masih bisa mengklaim karena mereka masih bisa lineage-nya trace back to Hashim. Makanya kenapa Hashemite Kingdom, karena ya dari Bani Hashim kan. Dan dia kan anak bungsu dari Syarif Al-Makkah yang unfortunately dia kolaborate dengan British untuk against Ottoman waktu itu kan, waktu di Perang Dunia Pertama. Nah, 3 anaknya, satu dapat Hijaz yaitu Makkah Madinah, satu lagi dapat Irak, satu lagi dapat Jordan, Transjordan. Unfortunately yang 2 itu yang di Irak dan yang di Makkah habis di pantai semua, dikalahkan. Yang di Makkah dikalahkan oleh Al Saud family. Makanya kenapa namanya sekarang jadi Saudi Arabia. Jadi kalau lihat historinya ya, maksudnya ya ini warna-warni lah. Jadi itu aja. Wallahualam. Jadi penguasa Arab Saudi ini bukan dari keturunan Rasulullah. Jadi bukan. Saud itu adalah. Yang menarik ya itu tadi, ternyata hingga sampai saat ini the lineage of Hashemite itu masih survive ya, qadar Allah ya, kodrat dari Allah SWT, whatever wisdom ya, kita masih ada. Jadi lineage
memang ada ya kan apa istilahnya Habib ya. Ya, apakah itu otentisitasnya bisa di validate atau enggak, walau alam. Kan banyak orang yang klaim Habib apalagi di Indonesia. Ada Habib siapa? Habib Smith, Habib John, Habib apalagi ya James Bond segala macam, terserah lah. Orang yang pada Habib kan jadi dihormati, walau alam. Ini Iya, makanya saya ini kelihatan nggak ini bukunya, Pak Is? kenapa? Kelihatan nggak bukunya yang saya ini? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Karena ada backgroundnya. Tutup apa? Tutup. Backgroundnya di ini Pak Mas Agus, backgroundnya dimatikan biar kelihatan karena jadi dihilangin. Gitu. Backgroundnya dimatiin ya? Kan kelihatan Backgroundnya. backgroundnya ya. Itu apa? Ini. Nah itu kelihatan bukunya. Nah ini bukunya nih yang Mas Murnir bilang tadi itu Sirah Nabawi, Sil Nektar. karangan Safiur Rahman. Ada kok PDF filenya banyak. Oh betul Pak. Kirain kalau mau beli bahasa Indonesia nih kalau nggak bisa bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Indonesia-nya. Iya ini bahasa Indonesia. Banyak itu dari terjemahkan ini. Ya, Jadi banyak. mungkin sebagai background aja ya, sebagai informasi saja. Jadi pada tahun berapa ya? 70 sekian lah. Itu Saudi Kingdom itu, Kerajaan Saudi itu mengadakan kayak semacam sayembara. Mengadakan sayembara, terus kemudian untuk ini siapa yang bisa menulis buku tentang sirah. Terus kemudian ya Syekh Saifur Rahman ini kemudian ini dia kalau tidak salah ini kayak menyendiri gitu, isolate himself for berapa bulan begitu, 3 bulan atau berapa bulan untuk menyusun buku ini. Jadi ini buku ini memenangkan ini ya sayembara itu. Jadi highly recommended lah. Jadi buku ini cukup komprehensif ya. Terus kemudian kalau yang bahasa Inggris yang itu yang relatively bagus juga yang linguistically itu tulisannya Martin Link. Ya, Martin Link. Itu karena dia ini Muslim convert, dia linguis gitu ya. Syekhnya Shakespeare itu enak bahasanya juga enak. Mungkin ada beberapa story yang mungkin kurang akurat begitu, tapi overall itu highly recommended. Jadi Sil Nektar itu ini the best one kalau and yang kedua itu Martin Link. Oke. Judulnya apa, Mas? Martin Link itu Muhammad. tadi dulu juga ada PDF-nya. Muhammad, his life based on earliest sources. Oke. Nah itu kan Muhammad apa? Muhammad, Based on his life based on the earliest sources. $17.96. Kalau mau lebih pendek lagi, tulisannya Jonathan Brown, Muhammad, a very short introduction. Judulnya udah short. Nah, short, sangat short sekali. Dari ini Jonathan Brown. Dr. Brown ini hebat ini. Ya. Ada bukunya yang sangat menarik juga ini tentang Islam and Slavery. Nah, itu lebih ini lagi menarik sekali. Iya, jadi sebenarnya sayang juga ya bahwa sekarang ini yang menguasai Haramain, ya bukan menguasai, yang take care Haramain bukan keturunan dari Rasulullah ya. Makanya saya tuh heran itu waktu itu dapat berita bahwa Hasmite itu cikal bakalnya dari Jordan itu, saya tanya ke orang Jordan, apa artinya Hasmite, Kingdom of Hasmite, Jordan? Dia bilang, oh ini dari keturunan Hasim mereka itu. Oh saya kan lihat ini ijazah almarhum istri saya kan itu dari keluaran dari Kingdom of Hashemite Jordan, makanya saya tahu itu Hashemite apa. Ternyata itu memang ya. Cuman dia bilang mengakunya katanya, nggak tahu. Yang benar Pak Is. Jadi ini yaitu tadi. Jadi Sharif of Makkah itu
dia itu ya sejak the very beginning, the earliest khilafah waktu Umayyad segala macam itu, Abbasiyah segala macam itu, Mamluk segala macam itu, jadi descendant of Hashim yang in charge in Makkah, sampai even Ottoman, ya, sampai yaitu 1914, ya. 1914. Unfortunately, waktu kemudian meletusnya Perang Dunia Pertama, waktu itu nggak dinamakan Perang Dunia Pertama karena belum ada yang kedua kan ya, yang namanya adalah Great War. Itu unfortunately, mungkin Bapak pernah dengar itu, Lawrence of Arabia ya. Lawrence of Arabia itu is nothing but provokatur. Jadi dia itu agen Inggris yang memang memprovokasi agar Arab nation itu rebels against Ottoman. Nah, ya itu si Lawrence Arabia itu rebelnya ininya itu memprovokasi itu yaitu deketin keluarganya Syarif dan juga keluarganya Saud gitu. Nah, Saud itu di Riyadh, di daerah Riyadh sana, di daerah istilahnya Najd ya, daerah Najd. Nah, kalau Makkah Madinah itu daerahnya istilahnya Hijaz ya, daerah Hijaz. Nah, Syarif al-Makkah itu menguasai in control, in charge daerah Hijaz itu lebih dari 1000 tahun. Kalau dirunut itu udah very earliest time gitu. Nah, anaknya ada 3. Nama yang anak pertama itu kalau nggak salah Faisal kalau nggak salah. Yang kedua siapa lupa saya. Terus yang ketiga itu namanya Abdullah. Nah, yaitu tadi yang pertama itu setelah Great War itu Alliance itu kan menang kan ya. Ya itulah tanah Arab itu termasuk ini Syam, terus kemudian Irak itu kan kemudian Allah yang menguasai Inggris lah gitu ya. Nah, itu kan dibagi-bagi, dipotong-potong itu. Jadi waktu perjanjian Versailles itu kan ini kan perlu cukup lama itu, setahun lebih itu ini ya, konvensinya itu. Jadi bagi-bagi hadiah lah istilahnya, taking price lah gitu ya. Nah, ya keluarganya Syarif al-Makkah itu kemudian akhirnya nego akhirnya dapatlah, ya udahlah British akhirnya bisa smooth it out all the disagreement, akhirnya British ngasih oke lah, ya sebenarnya kan boneka saja, oke lah anakmu yang pertama dapat Hijaz, terus kemudian yang kedua dapat Irak, yang ketiga dapat Transjordan gitu. Terus kemudian juga Inggris juga ngasih hadiah yang satu Perancis waktu itu kan juga ini Allied Forces ya, itu dapat yaitu sekarang Syria itu ya, Syria. Dan nah kemudian Perancis untuk memberikan reward ke kelompok yang bantu dia selama Great War itu ngasih hadiah ke Alawite itu sukunya yang sekarang Bashar al-Assad itu daerah Syria sekarang itu. Nah, terus kemudian untuk yang Kristen Arab itu dikasih hadiah Lebanon. Jadi sebenarnya Lebanon itu adalah bentukan Perancis khusus sebenarnya untuk Kristen Arab. Tapi in reality akhirnya tetap nggak bisa, akhirnya ya mix juga, akhirnya ya mix melting pot begitu. Nah, kembali ke yang keluarga Syarif tadi, yang 3 itu yaitu tadi. Yang di Irak tidak bertahan lama, bahkan yaitu tadi habis dibantai itu sampai anak-anaknya, perempuannya segala macam, istrinya, pokoknya habis itu. Terus kemudian yang di Makkah yaitu tadi dikalahkan oleh Saud, yaitu tadilah kita lihat bagaimana double crossing. Ya kalau kita percaya orang yang culas, orang-orang yang ini ya, kita akan dimanfaatkan, dan kalau nggak perlu dimanfaatkan ya dibuang. Jadi at the end Saud lah yang kemudian berkuasa, dan ya kita sekarang tahu ya, Saud itu yang sekarang berkuasa. Ya itu mungkin ini ya pelajaran juga bagi kita bahwa Allah itu ini kalau itu adalah dari garis keturunan Nabi. Kalau mereka righteous, mereka akan dapat double reward. Tapi kalau mereka treacherous, kalau mereka khianah, ya dosanya juga double mungkin. Allah.
ya kita lihat ya sekarang. Tapi ya mungkin kodrallah juga ya tadi masih masih ada, yaitu garis keturunan Hashemite itu yang bertahan di Jordan itu, gitu. Iya, ya tambahan aja. Jadi nanti ya apa namanya, King Saud ini guru spiritualnya itu namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah itu makanya nanti mereka membawa semacam, ya sebenarnya Islam juga ya, tapi keras ya, aliran keras. Itu sebagai informasi aja. Ya. Jadi itu kan ini ya dari kan mereka klaim dari Hambal ya, mazhab Hambali ya. Iya. Memang itu Hambal. Sempalan. Tapi memang menarik begitu juga kalau bicara tentang teologinya sangat distinctive compare with majority. Sebenarnya minority sebenarnya ini. Khususnya di teologi ya, theological belief mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sharing aja dari pengalaman dari local community. Itu justru kawan-kawan yang dari Saudi itu mengklaim bahwa dia yang Arab. Kalau saya kan merefer pada community, pokoknya dari Middle East itu awalnya itu dari Arab, brother. No. He's from Palestine. No, they are Iraqi. Itu jadi malah salah kaprah ya. Jadi mereka itu ada beberapa yang tidak banyak, tapi selalu membenarkan, gitu, mengkoreksi saya. Mereka bukan dari Arab, bukan dari Saudi, saudara. Jadi yang Saudi, yang Arab itu ya Saudi ya. Yang lain ya harus jelas itu, Yaman, dari Syria, dari Irak, dari Jordan. Bahwa orang Palestina itu kebanyakan awal-awalnya kalau tidak detail, kalau kenalan aja klaimnya saya dari Jordan, tapi begitu lama oke, saya Palestina. Itu satu. Terus kedua, pengen menanyakan air Zam-Zam itu ya. Kita kan kalau saya Samina wa Atokna aja ada sifat di situ. Tapi apakah ada studi yang menganalisis chemical contentnya dari Zam-Zam sendiri? Dan apakah usaha Kingdom of Saudi Arabia itu memprotek supaya tidak terkontaminasi, itu gimana informasinya? Terima kasih, Mas. Ya, silakan. Kalau saya dulu pernah, kalau nggak salah, pernah ada semacam waktu wabah apa begitu, sempat pernah terkontaminasi juga, kayak entah kolera atau apa. Dan kalau nggak salah studi itu udah ada Pak Bambang. Iya. Jadi sebenarnya kontennya sih ini it's not really special sebenarnya. Tapi itu tadi, itu adalah salah satu miracle. Kalau kita sebagai seorang Islam, miracle, it is miracle. Bahkan sebenarnya nama Zam-Zam, kalau kan ada hadis juga. Kalau seandainya kalau waktu itu Hajar itu tidak bilang Zam-Zam itu kan stop kan sebenarnya. Karena takut airnya itu meluber kemana-mana. Atau meluber itu apa? Bahasa Jawa. Alir. Pelak. Alir ya, meluap. Makanya Zam. Jadi dibatasi. Kalau seandainya nggak ngomong gitu, mungkin airnya itu bisa way much more gitu. Iya, bisa jadi banjir bandang. Jadi ini waktunya sudah jam 9 ini. Iya. Saya juga insya Allah mau pergi nih ke ada acara. Jadi menarik sekali memang. Kalau diteruskan mulai dari penyusuan beliau. Jadi penyusuan beliau itu menarik sekali juga ceritanya, karena banyak sahabat itu sesusuan dengan beliau. Iya. Kemudian ada seorang sahabat yang konon ngomong ke ibunya, aku ingin seperti seperti Nabi gitu. Aku ingin seperti orangnya generous sekali gitu. Seperti Nabi, aku akan saingi gitu. Tadi ibunya, nggak mungkin kamu bisa seperti itu. Kok bisa? Ya aku udah tahu waktu menyusui beliau itu, dia menyusui itu modelnya
dia minum sedikit, kemudian dikasihkan ke kamu gitu. Tapi kalau kamu minum duluan, sudah buahnya pun kalau beliau nggak berhenti ya. Kamu borong. Main. Kemudian yang dari Ibrahim tadi punya anak 2, jadi Ishak dan Ismail. Nah, di Al-Quran itu sangat subtle sekali. Ketika Ishak lahir disebutkan beliau mendapat rahmat bihulamin alim. Jadi nanti akan mempengaruhi nabi surahnya. Jadi Bani Israel ya ini expert, jadi alim itu berilmu ya, menguasai keilmuan gitu. Tapi Ismail itu waktu beliau lahir, Nabi Ibrahim mendapatkan rahmat bigulamin halim, lemah lembut gitu. Nah itu menurun ke Nabi ya, sampai Nabi beliau sifatnya yang lemah lembut gitu. Jadi kita sebaiknya juga lemah lembut ya. Ya itulah miracle-nya, keajaiban Al-Quran itu, setiap kata itu punya arti sendiri tuh dan bisa dirunut itu. Ya.